mogot memang dasar dari sampah, dia pun akan memakan sampah, bukan yang bersih jadinya. Iya. Beda dengan belatung yang dari lalat, dia akan malah memakan yang baik. Iya. Kalau mogot kebalikan. Kalau Manggut adalah memakan yang ya sampah. Lalat buah itu ya. Betul. Banyak kok yang jual mogot steril untuk luka. Banyak. Belatung untuk luka lah ya. Nah, pakai itu bersih. Nggak mungkin kita pencet tuh sampai sejauh mana tenaga kita. Iya. Makanya kalau kita pencet kalau ada saraf kecil yang putus, selesai. nah itu pakai mogot. Biar mereka kerja. Kalau ada belatung, pakai daging biar dia keluar. Apa yang menyebabkan belatung? Lalat. Itulah sebab kenapa si ibu tadi pakai kayak sarang nasi, biar tidak ada lalat masuk ke situ. Kalau lalat masuknya itu belatung nanti. Siap. Ada sih banyak saya lihat di medsos pelatihan bersihan luka itu. Iya. Ada saya lihat di Facebook sama di Instagram. Iya, saya pernah lihat juga itu. Ya kan? Cuma saya nggak tertarik waktu itu, nggak sama sekali tertarik. Metode-metode ini saya terapkan sesuai pengalaman bagaimana untuk membuang belatung dan bagaimana untuk membersihkan organ yang susah. Masuk di akal banget buat saya itu, masuk banget di akal. Terus maaf Kang, saya mau nanya, waktu yang kelaminnya itu udah luka gitu, udah bisa lagi normal lagi? Alhamdulillah berfungsi Dan normal, bisa semua. Ereksi, ketutup semua. Karena ramuan yang saya buat itu bukan hanya untuk lukanya aja, tapi pun untuk membuat sel baru. Gitu. Bahkan tadi pun kita langsung testimoni ke mata ya. Kita lihat saya sering itu buat ambeien pun bisa, semprot buat organ dada pun yang buat amandel tuh yang udah kemarin langsung muntah darah. Langsung keluar tanpa ditusuk. Ada Kang Heri, ada siapa semua ngeliat sini. Ada Kang Ahmed lagi. Tanpa ditusuk gitu, semprot aja. Tanpa ditusuk. Langsung keluar. Ini kan biru dia. Iya. Siapa sih yang berani biru? Sejago-jago dia pun dia kualannya salah dia. Berani gini, berani terapi apa? Bahaya itu. Yang ada pita suara. Udah biru loh, Kang. Waduh. Udah menutup semua. Set keluar darah keluar. Disemprot aja tuh. Ya. Jadi ramuan itu bisa diaplikasikan untuk macam-macam prioritas luka. Untuk telinga pun dengan treatment dan cara tertentu lah ya. Kalau untuk yang gangguan pendengaran, kalau untuk yang ada penyumbatan pun ada caranya lagi, beda lagi. Nanti bedanya ramuan itu. Yang kedua untuk mata kayak tadi, kan? Mata ininya saraf-sarafnya kita totok kayak di sini, bisa aja kita akupresur. Kan ada di sini kan ya, di bawah sini sama di sini dan di sini. Baru tetesin. Itu teman saya ada yang pura-pura beli, dia kemas lagi 6 mili itu dijual 20.000. Karena dari 6 mili itu bisa nyampe 30 tetesan. 30 kali terapi dong. Ya. Saya stop itu ke temennya. Nggak mau saya kasih lagi. Iyalah kalau itu. Bahkan yang leher itu kejadiannya dulu itu, dia itu di Aceh. Saya kasih edukasi, tujuan saya itu menerapkan sistem seperti ini adalah pertama, saya ingin mengurangi beban orang. Pertama, kenapa? Mending kalau orang dia jauh-jauh datang ke sini sewa mobil, ya kan? Makanya siapa anaknya yang mau belajar sini, anggap ini bukan mengobati, ini sumber pahala nih. Ini ibu loh, ya kan? Siapa anaknya? Berumah-rumah harus ini ibu loh. Mereka mau belajar, yang pada akhirnya saya kasih edukasi dan mereka terapkan di rumah. Sampai ada satu ketika ada yang buka praktek. Nah, kenapa saya terapkan edukasi? Agar mereka nggak pulang pergi ke sini. Saya pakai rombongan. Kan itu ya. Nah, suatu ketika ada mereka yang buka praktek, saya kirim. 6 bulan mereka jarang. Satu orang, salah satunya ada di Sumatera yang jarang. Kemudian waktu itu tetangganya nelpon ke saya. Kang Iwan, kalau bisa jangan dulu kirim ramuan. Kenapa sih? Baru dia cerita. Sekarang rumah dia udah 3, mobil udah 4. Waduh. Kok bisa? Terus dia ibunya, justru dia jadi lupa ke ibunya. Emang kan dia terapi, saya bilang udah buka terapi di sana untuk diabetes khusus kan. Dia caranya gini kan, kata dia. Jadi dia itu ketika ada ponis harus amputasi, ya, dia sistem yang dipakai. Artinya kalau sembuh 200 juta. Bahasanya memang bagus kalau sembuh, tidak mengikat. Tapi kan ketika itu sembuh, bagaimana nanti orang?
artinya kita lihat si pasien dulu ya. Kalau memang dia orang mampu, Dia tidak menerapkan hal itu. Dia berpikir dia pukul rata. dia akan berpikir ya terserah mau kaki hilang udah jelas lo harus diponis. Bahasa saya kan tidak, artinya tidak mengikat dari awal. Kalau sembuh kita buat perjanjian 200. Nggak pandang bulu dia mau Dia orang pandang bulu. susah itu Artinya nggak kan bisa. 5 orangnya udah 1 M. Iya, artinya nggak bisa seperti itu. Saya pun nggak setuju. Kecuali orang berada, dan itu pun 200 juta tetap berlebih. Iya, tapi kan dia berpikir daripada hilang kaki Iya, atau di leher tadi, kalaupun saya bisa nerapin hal itu iya, gimana? Ataupun di iya. kemaluan lebih ekstrim lagi Iya. daripada kamu seumur hidup nggak bisa membuahi, transgender juga nggak mau kan gitu. Bisa aja kan metode itu Iya. secara dasar sosial diterapkan gitu kan. Nah 6 bulan itu mereka pakai, pada akhirnya benar wajar kalau mereka percaya. Saya stop jadi setelah saya tahu. Jadi bukan ke luka aja, untuk ambilan pun tinggal semprot, keputihan tinggal semprot, sakit gigi yang bolong tinggal semprot kapas masukin, untuk yang berhubungan dengan organ dada, asma, TBC, paru-paru tinggal mangap, semprot, isep, minum. Untuk detox khusus pun itu tinggal masukin ke air, aduk, minum. Untuk telinga, untuk mata, untuk amandel, banyak sih manfaatnya. Termasuk untuk kecantikan, karena itu bisa menyebabkan terjadinya kolagen yang baik. Itu sebenarnya. Kebetulan anak saya yang yang kecil sakit gigi, ayo sakit gigi. Bolong misalkan ya. Iya, bolong. Nah intinya untuk diabetes seperti itu caranya, dan harus disemprotkan ramuan itu sehari per 6 jam maksimalnya, cepatnya per 3 jam sekali. Tetapi pun jangan mengandalkan ramuan itu, tetap kita harus terapi. Kalau udah mau berbentuk gangren kayak tadi si ibu lah nih, itu tadinya hitam itu udah mau gangren semua tadinya. Saya terapi lintah terus kan itu ya. Iya, dibantu terapi lintah ya. Kemudian pankreasnya saya kejar kan itu. Kemudian pola hidupnya saya kasih edukasi. Makanya terapi saya lama, karena saya bukan satu orang siapa yang masuk sakit ke dalam, enggak, saya kasih edukasi pola hidup seperti apa ya. Kayak tadi dengan si ibu, dia tadinya murung sekarang senyum-senyum. Karena yang penting stres, yang saya perhatikan kesembuhan itu stres antara si terapi dan pasien. Iya, Itu sebenarnya harus nyambung dulu, connect dulu. harus ya. nyambung dulu agar kredibel dia ke kita. Iya, benar. Karena kuncinya itu doang sih. Kalau yang ini nggak connect, ya susah. Skill kita nomor berapa, tapi stres dibangun agar timbul jawaban kayak si ibu tadi. Saya nggak mau ke dokter, kalau gini mah saya mending di sini aja. Nah itu udah stres. Iya. Dengan metode penyampaian, seni komunikasi, belajar menganalisa bahasa tubuhnya, metode apa yang sudah terapkan dari komunikasi, itu biar stres tujuannya. Makanya tadi saya ada ketawa-ketawa, saya hipnotis itu bukan saya mau permainkan orang, biar saya mencairkan suasana. Begitupun si ibu tadi. Saya, kenapa sih ibu ini udah jelas tumor otak, kenapa saya tangan dulu yang saya betulkan? Apa coba tujuannya? Supaya dia nggak ini. Supaya dia ngerasa ketika tangannya kan segini angkat itu, karena dislokasi. Tujuan sebenarnya bukan saya betulkan tangannya, agar dia ngerasa lebih percaya diri. Iya. Tangan aja sekarang sembuh. Udah sembuh. Udah pasti. Nah itu terus gitu loh, rumus itu harus dipakai. Iya. Gitu. Kita jalin jalinan sosial yang baik. Untuk ketemu beliau saya tahu itu sulit. Namanya pun saya dari dulu kenal. Iya, saya pun kenal Untuk namanya. ketemu beliau itu sulit. Nama Iwan Padeng itu pada kenal semua dari teman batubara. Memang betul itu. terkenal kang itu membeli kang. Saya waktu di kapal, saya kan orang kapal aslinya. Saya kenal banget Iwan Padeng, maksudnya kenal lama gitu ya. Nama itu. Iya. Cuma nggak pernah tahu orang. Nah untuk masalah status saya di perombongan batubara itu kan saya tidak terlalu ungkap semua tadi. Gitu. Bisnis pembayaran dan yang itu sebenarnya bukan saya yang merasa saya juga ini loh, enggak. Itu untuk klop aja terjadi. Makanya berapa persen tadi saya ungkap mengenai pembayaran apa LC. LC-nya apa yang dipakai justru asetasi atau apa kan itu ya. Itu tadi kan saya tidak langsung itu ngebangun trust. Kalorinya berapa Pak?
ini berapa bahkan itu. Iya. Emang dunia batu bara kayak gitu. Iya. Jadi Kalau tidak itu langsung sih orang pebisnis tahu. Oh berarti dia paham lah. paham batu bara. Nah, artinya kan ada sinkronisasi. Mm-mm. Makanya apa sih seorang terapis mau diajak pertemuan? Itu sebenarnya teknis komunikasi. Maaf Pak Kang ya, saya potong sedikit. Yang saya baca tadi antum mau dibawa ke sana itu supaya bisa menjaga dia dari hal-hal yang berbau-bau. Itu bahasa yang lain. Hmm, Tadi kita mulai berbicara masalah instrumen bank soalnya. SBSI dan yang lain. Sedikit bahas. Karena untuk hal yang negatif itu kan bahasa penyampaian yang lain. Saya paham ke sana. Tujuan dia tuh bukan berarti karena kalau dia mau untuk hal-hal yang negatif seperti yang non-logis, saya kenalkan diri kan bukan hal yang non-logis gitu ya. Ya, Cuma harus mereka yang ingin melihat antum itu bisa gitu. saya karena saya dari dalam saya jelasin, saya logikakan yang non-logis. Apa itu beliau kan ini belajar makrifat kan? Apa itu alfa, uhfi dan yang lain. Saya bahas ke logisnya, apa itu beta, alfa, theta dan baru beliau oh ternyata sama iya. Hanya pengemasan yang berbeda. Untuk ilmu umum mungkin ilmu logis yang dipakai. Tapi secara bahkan ada yang belajar secara spiritualis atau agama lah ya. Tetapi untuk apa ya? Menjelaskan secara detail logikasnya nggak mampu. Dia hanya taunya bagaimana misalkan kita dalam hal ini bisa di tahap tarekat kan gitu ya, ataupun tarekatnya pun terbagi misalkan asabandiyah, qadariyah dan apapun atijaniyah misalkan. Dia kan yang mereka tahu itu. Tetapi pun secara uraian logis sebenarnya ada yang bisa diresap dengan bahasa yang mudah. Nah, tadi saya ngobrol banyak di dalam itu. Antara apa sih itu? Oh ternyata itu ilmu saya yang zikir tuh. Iya itu aja sebenarnya mesmerisme itu. Kenapa saya untuk mesmer banyak bicara? Karena mesmer itu bukan seni menidurkan orang, bukan seni mendownload energi. Kalau hanya menidurkan orang udah belajar gendam aja. Mesmer keistimewaan bermain alam sadar adalah bagaimana mengklarifikasi secara detail sampai pasiennya paham cara kerjanya. Ketika dia paham, kita lakukan pasti ngena. Bukan ibu silakan berdiri, nanti kalau berasa goyang gini hiraukan aja, bukan itu. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Karena tugas dari seorang mesmerism ataupun hipnoterapi itu hanya mengantarkan dia ke alam bawah sadar. Artinya yang bekerja kan tubuh dia sendiri nanti. Nah, kalau dalam kesimpulan hal ini kita harus garis bawahi yang bekerja tubuhnya, berarti bagaimana sejauh mana kita memberi pemahaman dengan bahasa yang berbeda. Tentunya kita adaptasi orangnya seperti apa nih. Ya kan, kalau berpendidikan berarti kan oke lah bahasa logis kita sampaikan, bahasa psikologis kita sampaikan. Tapi kalau mama, nah bahasa umumnya kita sampaikan. Kita bisa adaptasi. Yang penting bagaimana caranya si sayat ini, si pasien ini ngerti cara kerjanya. Oh berarti saya seperti ini dan gini. Itu baru bisa ngena. Kalau nggak bakal dapat. Karena mesmer bukan seni menidurkan. Yang selama ini kita kejarkan, wah ini nggak kena nih tidur. Bukan itu. Yang harus diutamakan adalah bagaimana ngebangun stres, memberi pemahaman ke si sayat, si pasien. Makanya beberapa testimoni, salah satunya penyakit panik tumor otak saya pernah, bahkan yang nggak punya anak, bahkan yang kiska, mesmer. Kuncinya ada di bagaimana si sayat atau pasien ini ngerti cara kerjanya. Bukan bagaimana menundurkan dia, itu nomor berapa. Gitu. Makanya pelatihan selama ini bagaimana donor dengan gerakan yang berbeda kan. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang wah macam-macam. Untuk namanya donor energi kan gitu ya bahasanya. Kok bisa beda-beda? Sebenarnya kuncinya bukan itu. Baik lagi ke tujuan kita seorang terapis apa sih? Menerapi orang atau mau menidurkan orang? Kalau menidurkan orang ya udah kita lebih ini aja ke ilmu hipnotis kayak tadi. Pura-pura ini tekan ini ya, tekan ini ya, tekan ini ya. Pada saya lihat matanya tek, tidur, gitu. Itu kan berarti seni hipnotis, menidurkan orang. Kalau tujuannya mau menidurkan, gitu. Berarti kalau kita hanya untuk menidurkan orang ya, dalamnya aja ilmu hipnotis. Bukan mesmer. Itu kan cara kerja.
udah tahu beberapa jurus saya untuk hipnotis, makanya dia tadi wanti-wanti, tapi kan saya tahu lemahnya. Ketika dia meleng, Matanya ini kena nih, tekan ya ini ya, tekan ya yang baik ya, terus matanya tidur, kupluk aja langsung ke situ. Nah itu hal demikian, kalau hanya untuk menidurkan ya dalamnya aja hipnotis, tapi pertanyaannya buat apa? Kan itu ya, kita bukan entertain yang hanya untuk menghibur orang, cari hiburan dengan cara yang sama lah. maaf Kang, saya potong. Kalau hipnotis itu bisa dimanfaatkan untuk terapis nggak? Untuk menerapi untuk Bisa, itu hanya jadikan media awal. Contoh si teteh tadi, dia seminggu nggak mau berhenti ngerokok, tapi dia mau balik lagi katanya. Berhenti ngerokok seminggu sempet. sempat, tapi dia bilang baik-baik lagi sini, Pak Iwan saya nggak enak, Oh, jadi biasa jijik, ngerokok. saya ingin ngerokok lagi, udah saya masukin lagi. Hipnotis hanya untuk media. Adapun bagaimana cara kerjanya, Mari kita bicara sebentar tidur, kita Ah. kata itu apa edukasi gitu. kita kasih sugesti Sugesti. di posisi tidur itu. Tapi dengan satu catatan, kita harus tahu dulu apa sih yang mereka inginkan. Contoh dia sakit lutut, tapi kan ingin sembuh lututnya, hipnotis. Tapi kalau di hipnotis beda dengan mesmer, itu butuh proses beberapa kali. Karena kita yang menguasai dia, bukan dia menguasai dirinya. Saya dengan adanya hipnotis ini, dari beberapa cara yang saya pakai bisa saya uraikan. Contoh, ada orang yang, oh saya disantet, ya udah saya hipnotis dulu, saya videoin nih cara kerja santet. Saya bisa membuat badan ibu panas tanpa nyentuh. Lo kok bisa gitu pikiran ibu? Santet itu sihir ada, saya percaya hal itu. Cuma tinggal ada, tapi hal gaib di diri kita apa? Pikiran dan hati. Nah ibu tadi saya bakar, kena tuh panas, saya tusuk tangan saya tadi itu yang sakit. Apa beda dengan santet? Kan gitu. Artinya hal yang gaib dalam diri kita apa? Hati dan pikiran. Kuatkan dulu. Betul. Sejalan saya. Nggak bedanya kita apa ya, menyatukan otak kita, situ kuntilanak, pikirannya kundowo. Makanya sebenarnya yang Kita saya terhipnotis sendiri dengan iya, pikiran kita yang sendiri. saya lakukan itu sebenarnya bahasa apa ya, hipnotis itu hanya untuk, mungkin orang lain menganggap wah ini hiburan, Iya. tapi setelah ada video baru saya uraikan. Nih cara kerja santet, nih cara kerja katanya orang punya indra keenam bisa melihat ini, kamu kayak nggak apa-apa, kamu bisa. Artinya itu adalah terabreaksi dari sendiri. Saya jelasin, jadi secara tidak langsung kita dakwah loh, meskipun tidak pakai bahasa agama, tapi Iya, cara betul, lain, betul. agar mereka tidak a priori terhadap orang, agar mereka tidak dendam, yang tadinya dendam. Memang betul, orang melihat ada dua sebab. Pertama, matanya yang dikuasai sama jin, yang kedua memang dia terabreaksi. Tapi orang bisa melihat jin nggak ada, kecuali dengan firman Tuhan itu Rasul. Saya gituin aja. Betul. Tunjukkan ke saya satu ayat dari Al-Quran kalau ada manusia bisa melihat jin, silahkan. Saya berhenti menerapi kalau benar ada. Saya gituin. Gitu. Secara tidak langsung kan dakwah juga. Kita luruskan mereka, kan gitu. Dari ilmu terap, kayak tadi lah si ibu. Saya waktu ibu saya hipnotis dulu. Sebenarnya tujuannya untuk ngebangun bagaimana sih dia fokus nggak sih dari mesmerisme ini. Tadi saya hipnotis, dia bisa gitu tadi. Untung si bapak video. Coba ibu sekarang gini, sakit pak, unjukin videonya. Ini bisa di video. Nah itulah bukti bahwa kekuatan bawah sadar kita mengendalikan tubuh kita. Baru dia Nah, itu cara penyampaiannya dengan cara itu kan. Kadang orang tuh harus bukti. Kalau kita hanya sebatas ngomong, ingat ya alam sadar itu mengendalikan tubuh kita. Kadang mereka nggak ngerti. Tapi ketika kita buktikan dengan hipnotis tadi, di video dia ada gini bisa, sementara pas realnya dia segini nggak kuat, tapi di video bisa. Situ kita unjukin videonya, kemudian kita jelaskan bahwa itulah bukti bahwa alam bawah sadar atau kepikiran kita yang mengendalikan tubuh kita, dan inilah cara kerja mesmerisme. Baru mereka paham. Jadi itu masing-masing punya persepsi sendiri lah caranya, terserah. Kalau saya punya cara, oh ini kenapa ini.
aplikasikan. Keren. Gitu. Saya lengkapi ilmu terutama di hipnotis tujuannya untuk itu kayak tadi kan. Ini agak-agak saya lihat kan, wah ini 80-70% baru belum 100% nih cara kerjanya tahu. Terus saya hipnotis dulu jadinya. Ketika dia setelah sadar masih sakit, ibu coba lihat video ini, itu bisa, kan dia nggak sadar kan. Nah itulah bukti bahwa alam bawah sadar itu mengendalikan tubuh kita. Ngaruh banget. Pikiran kita dan perasaan kita ngaruh ke tubuh kita. Inilah cara kerja mesmer. Baru dia paham. Kadang kalau dengan cara penyampaian dengan ngomong aja mereka nggak tahu. Harus kita buktikan. Itu akan mungkin, maaf loh itu yang saya alami. Iya dong. Saya bukan ngerasa bagaimana, saya juga masih banyak yang harus saya tahu. Keren. Bisa belajar sama Akang terus. Enggak, saya enggak niat ngajarin mah. Kita sharing aja ya. Saya belum bisa kan sama siapa lagi. Kemarin kan saya bingung bang gitu, ajak Kang Dana itu udah siap bawa barangnya kan banyak. Itu kalau dibawa itu 4 orang baru bisa ke bawah sampai di dalam, bingung ya. Modul itu sendiri nggak harus kita bikin sendiri, kita bisa download ulang, mau PDF kita converting ke Word, kita tambah narasumber yang lainnya, sumber-sumbernya kita tambah-tambahin untuk jadi bahan pegangan, jadi katakan agak resmi kan gitu ya. Untuk hal yang lainnya, misalkan seni komunikasi penting, itu pun ada tema, ada kerangkanya seni komunikasi itu dalam penyampaian dalam persuasif kan gitu ya. Nah kalau satu terapi kita pakai, nah, kita dapat duit dari mereka, bukan hanya ngambil uang aja. Kita pilih siapa yang jago nih, yang cepat bisa. Udah bisa, uang dari mereka kita baru buat klinik biar mereka kerja, kita sharing profit untuk satu jenis kan gitu ya. Kalau untuk jenis-jenis kesehatan umum gini, bekam, pasdu ini kita ngadain pelatihan juga, tapi kita pilih mereka yang bagus, tapi jangan semua bidang. Bekam ya bekam, pasdu ya pasdu, misalkan. Atau mau satu jalur bekam sama pasdu pegang satu orang, atau hal yang lainnya untuk urusan saraf, misalnya akupuntur, stretching, itu pegang satu orang. Untuk urusan tulang, chiropractic atau apa satu orang. Tujuannya kenapa? Mereka melengkapi. Yang kunci paling utama adalah anatomi dan diagnosa. Nah, barulah kita bikin jenis perusahaan. Uangnya dari mana? Dari mereka yang pelatihan. Yang kerja siapa? Mereka juga yang pelatihan. Nah, ketika ada datang pasien itu masuknya ke orang diagnosa. Diagnosa dulu, baru dia yang menentukan ini lari kemana nih. Apakah dia ke akupuntur atau ke apa sesuai keluhannya. Kuncinya ada diagnosa ini. Udah mereka jalan sendiri, itu saling profit dengan kita. Kita time jalan. Kalau mau pakai sistem uang dari mereka loh, itu salah. Apa sih bahasa membantu merawat? Gitu. Kalau kita misalnya klinik untuk pelang nggak boleh juga. Nggak boleh. Hah? Untuk pelang 30 cm aja kena pajak. Serius, tapi ingat, hukum di medsos kita ini lemah. Manfaatkan itu. Betul. Dengan apa? Mainkan algoritmanya. Kita jangan usah pakai izin, tapi kita pakai uji kompetensi. Uji kompetensi cuma cukup satu doang. Misalkan mau ambil berbekam silakan. Atau apa terserah. Itu udah ada advokasinya. Kalau sistemnya main, disitulah itu ATM jalan tuh sharing profit itu. Tapi ngapain? Udah, kayak gini aja kita mah. Insya Allah rezeki mah. Apa? Iya, karena dia yang itu ini kan Iya. filter ya. Itu aja yang kejar kan. Kalau yang itu mah yang ngebantu doang. Untuk pastu kita nggak harus makan tahu titik-titiknya. Cari Apa aja anatominya. Pena sama arteri. Lihat aja sakit apa dia. Lihat kayak tadi saya loh. Udah kesini kelarnya. Berarti ini yang di titiknya. Udah kelar gitu. Karena
karena struktur pena dan arteri semua sama kok, nggak ada yang berbeda. Semua di kayak contoh ini di sini pasti semua ada, emang di sini semua titiknya dan semua itu menunjukkan sama, nggak ada ini di sebelah sini ataupun ini di sini. Tapi biasanya orang ngambil di sini ada juga. Enggak, memang itu ada. Ini saya hanya menegaskan bahwa saya bilang tadi struktur pena dan arteri semua orang sama. Contoh ini nih, nggak ada ini yang di sini, nggak ada ini pun yang di sini semua di posisinya sini. di situ semua ya. Itu maksudnya kan. Memang ada yang di sini pun saya ngambil part 2 atau di sini. Nah, artinya jalur ini kemana, lihat di yang tadi anatomi untuk pena ataupun arteri. Jadi kita tahu ini kemana larinya. Gitu loh kan. Ginjal ini, urusan ginjal ini titik. Di sini. Iya. Kalau di sini jantung. Itu jantung sama pernapasan bisa. Paru-paru. Gak usah di sini, bahaya. Di sini banyak saraf kecil, maaf. Tuh. Iya sih. Salah nusuk. Iya, saraf banyak. Jangankan ditusuk nih, kita bekam di sini aja. Hati-hati nih. Iya. Ini pendengaran akan terganggu loh. Memang sembuh lagi nanti karena ada proses karena tidak ada proses perusakan kan, timbang bekam kan di sini. Ini bahaya. Nggak boleh sini, bukan. Makanya Nggak boleh. saya perhatikan Di kalau sini, bekam. kalau di sini nggak Betul. boleh. Di Nggak sini boleh nggak itu? boleh. Di sini nggak boleh. Nggak boleh. Sini. Saraf ini semua nih. Nggak boleh. Apa ini kan? Tuh. Banyak kan? Di sini. Kena nanti Iya, sini. kita kalau ngepas di sini pun itu orangnya yang udah senior megang pas Betul. Nah, kalau ada posisi yang nyaman, kenapa nggak di yang lain? susah. Karena ini pun nyambung ke sini loh. Coba aja saya bisa buktikan loh yang tadi saya buka. Ya udah di yang lain aja, yang lebih safety. Maksud ya? Dan penusukan bekam jangan langsung gini terus, jangan. Gini loh, ini selang. Maaf ya. Pasdo. Pas dulu. Ini selang. Yang saya lihat kebanyakan nih, saya nggak nyalain orang ya, maaf ya. Saya nggak ngejelas, cuma saya ngevaluasi, analisa. Nusuk tuh gini aja, ini lebih loh. Tadi Akang, maaf nih, saya jujur ke Akang ya. Tadi Akang berapa kali ngebekam ngebendul semua. Kenapa aja? Nggak pas gini. Lari dia ininya nih. Ini pasti gini, dia Bukan lari. Akang lebih. Nih, kalau lebih nih, anggap ini urat nih. Akang tadi nusuk lebih. Truk. Ya, kenapa ngebendul? Anggaplah ini itu lubang ini. Nah, kalau ini lari ke sini, berarti sini ada celah, darah keluar. Makanya kebendul. Nanti lama-lama si ibu tadi biru. Karena darahnya keluar dari pena. Makanya Kang jangan dulu plester untuk menguraikan yang ngebendul tadi ya. Pakai yang tadi diikat lagi. Tubuh nggak ngebendul lagi. Tapi bagaimanapun si ibu tadi bakal biru. Karena itu darah keluar dari pena. Lama itu. Lumayan. Nanti pas kesini pasti biru itu. Karena apa itu? Karena ini lebih yang saya lihat tadi Akang. Berarti ini Kang ya, maaf. Ini urat nih. Ini gini nih, maaf ya. Ketusuknya lewat ya. Nah iya, tadi lewat tadi Akang. Lewat jalur ya. Lewat jalur. Jadi pendarahan keluar. Dia malah ke epidermis larinya, yang mengakibatkan biru. Iya. Dan itu akan ngebendul. Nah, cara menguraikan bendulannya kan ikat kayak tadi Kang. Ya. Kalau langsung dia diikat di plester lah ya, dia akan makin ngebendul lagi. Hilangkan dulu bendulannya dengan diikat caranya. Nah, adapun teknik mulus nusuk gini Kang nih. Ini kan berasa kok di jarum kayak. Truk, nah yang udah kena nih. Kita luruskan, masukin. Gimana sih cara nginfus? Gitu. Sama aja kayak cara nginfus. Nah, bagaimana melihat pena yang gak kelihatan kayak tadi? Itu sengaja, padahal di tangan saya kelihatan itu tadi. Kalau saya mau ngasih materi ke Akang, itu membuktikan bahwa jalur pena semua sama, meskipun gak kelihatan titiknya sama. Dia gak kelihatan tadi, tapi saya tahu titiknya di sini jalur pena. Makanya kena. Lupa tadi loh. Saya pernah Kang megang orang gendut sekali Kang, susah banget ya. Saya biarin aja dulu lama, saya biarin begini kan. Baru ada setengah jam kali itu nggak kena dalam, orang gede banget orang. Akhirnya ujung-ujungnya apa?
dipukul-pukul aja udah setengah jam Ya, ya biar itu bisa dipukul-pukul bisa mengeluarkan Pukul pena. baru udah Tapi ada dengan kerasa. catatan diikat dulu. ya diikat dulu. Hmm. Saya biarin setengah jam tuh keluar dia ngembang kan.